Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Kiranya di hari baru ini Bapak Ibu mendapatkan anugerah, sukacita, kemurahan, dan rahmat daripada Tuhan. Saya bersyukur secara pribadi ketika setiap kali bisa menyapa jemaat Tuhan meskipun secara virtual, tapi kiranya firman Tuhan yang kami layankan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara semua berada. Mari kita kembali melanjutkan perenungan kita. Kita masih belajar dari salah satu jemaat yang ditulis dari Kitab Wahyu, pasal yang kedua, yaitu Jemaat Pergamus. Kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana jemaat ini sekalipun banyak godaan, banyak tantangan, tetap setia kepada Tuhan. Kemudian kita akan lanjutkan lagi perenungan dengan prinsip yang baru, masih dari jemaat yang sama. Izinkan saya membaca ayat sekali lagi untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, dan tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Demikian firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Jemaat ini dipuji Tuhan karena jemaat ini terus berpegang kepada iman, pengiringan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua adalah jemaat ini dipuji Tuhan karena mereka begitu setia, bahkan kesetiaannya terbukti dan teruji sampai akhir, dan bahkan mereka tidak menyangkal iman mereka. Sekalipun ada tantangan, pencobaan, dan bahkan penganiayaan. Kita sudah melihat bagaimana jemaat ini digoda secara spiritual, karena di sana ada kuil untuk menyembah berhala, yang di dalamnya ada patung ular seperti yang saya singgung kemarin, yang disebut sebagai tahta iblis. Lalu kemudian bukan hanya digoda secara spiritual, tetapi jemaat ini juga digoda atau dicobai secara fisik, di mana ada persekusi di sana. Ada penganiayaan yang nyata-nyata mereka hadapi dan alami karena iman dan komitmen mereka untuk mengikut Yesus. Teks ini menyebut ada seorang saksi yang setia yang bernama Antipas. Di sana disinggung bahwa Antipas adalah saksi Tuhan yang setia, dan karena kesetiaannya dikatakan di sana dibunuh di hadapan jemaat di mana iblis diam di Pergamus. Menelisik tentang sejarah Antipas, memang tidak bisa dipastikan Antipas ini siapa, tetapi ada sebuah keyakinan tradisi yang diturunkan turun-temurun oleh gereja. Antipas adalah seorang tabib atau ahli medis, orang yang mengobati orang yang sakit pada waktu itu, dan kebetulan dia menjadi percaya dan menjadi anak Tuhan yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. Kemudian dengan keahliannya itu dia melayani banyak orang, dan singkat cerita banyak orang yang dibawa kepada Yesus oleh Antipas ini. Tetapi karena di sana banyak orang yang tidak senang akan orang Kristen dan berita tentang Yesus, akhirnya Antipas ini ditangkap, lalu kemudian dipersekusi atau dianiaya. Menurut tradisi itu, Antipas setelah ditangkap lalu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kuali tembaga besar, dan kemudian dinyalakan api di bawahnya. Sehingga tembaga ini menjadi merah membara, dan Antipas direbus hidup-hidup dan dia mati karena iman dan kepercayaannya sebagai pengikut Kristus. Kesetiaan Antipas inilah yang dipuji di dalam teks ini. Bagaimana dikatakan di sana, dia tidak menyangkal iman kepada Yesus sekalipun ada tantangan dan bahkan ada bukti nyata. Ada orang yang pernah dibunuh karena iman kepada Yesus, yaitu Antipas. Firman Tuhan ini, jemaat ini memberi teladan bagaimana iman itu harus didemonstrasikan, iman itu harus dipegang, iman itu harus tuntas sampai akhir. Biarlah nasihat ini mendorong kita untuk berkomitmen. Mari kita setia sampai akhir apapun tantangannya, apapun hambatannya, apapun harganya, apapun kesulitannya. Kita berjuang sampai akhir. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita semua untuk menghidupi kehidupan kita dengan segala kesetiaan dan komitmen. Mari kita berdoa, jemaat yang terkasih.
Bapa Surgawi, kami membawa syukur kami untuk hari baru ini. Tolonglah supaya kami menghidupi iman kami terus setia sampai akhir sekalipun ada tantangan dan bahkan kesulitan kehidupan. Biarlah jemaat Tuhan terus berakar, bertumbuh di dalam kasih dan kesetiaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.